Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta atau sanaji. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Seperti biasa teman-teman, saya sedang berada di belakang rumah ini dengan sembari memandangi pemandangan yang sangat indah, yaitu Gunung Wilis yang berada di tepat sekitar ada 60 km dari jarak rumah saya teman-teman. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pagi ini saya rasa akan menampilkan suatu keris yang merupakan keris ini dalam strata sosialnya ageman para penggede-penggede orang zaman dahulu teman-teman. Seperti halnya para raja, para keluarga kerajaan, para panglima perang, dan juga para bangsawan-bangsawan zaman dahulu. Karena memang secara status sosial, keris ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Nah, namun sebelumnya saya persilakan Anda untuk subscribe channel Hunter Pusaka dan tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan daripada pembabaran video pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Mari langsung kita bahas teman-teman, bagaimana bentuknya, bagaimana tangguhnya, dan beserta filosofinya. Yuk. Oke teman-teman sekalian, masih dengan singepnya ya. Oke, masih dengan singepnya teman-teman. Nah, lengkap dengan singepnya. Namun kali ini bukan hanya satu yang akan saya review, namun ada dua teman-teman ya, ada dua. Yang satunya ada keris kecil ini. Coba kita bahas keris kecil ini dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tampilannya cukup sederhana, namun isinya ini bukan keris-keris yang sederhana seperti yang biasanya teman-teman. Ini adalah keris nogo kike. Kalau orang Jawa Timur menyebutnya dengan nogo kike ini teman-teman. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wow. Looknya ada 1, 2, 3, 4, ada 7 teman-teman. Nah, kalau kita melihat sisi ornamennya teman-teman, ini merupakan nogo yang ornamennya itu primitif. Biasanya orang menyebut dengan nogo primitif. Namun kali ini adalah varian daripada keris nogo kike. Biasa orang Jawa Timur menyebutnya dengan nogo kike. Kalau orang Jawa Barat menyebutnya biasa dengan sebutan nogo runting. Nah, Mas, bagaimana dengan khasiat daripada keris nogo kike ini? Nah, teman-teman, nogo kike ini dulunya biasanya memang digunakan sebagai azimat atau jimat. Biasanya orang Jawa menyebutnya jimat. Jimat dalam arti di sini untuk sebagai tayuhan. Jadi bukan keris ageman atau sebagai keris senjata, bukan teman-teman. Tapi sebagai keris tayuhan yang diambil dari sisi esoterinya atau taksunya atau tuahnya. Dan berikut daripada tuah daripada keris nogo kike ini merupakan keris yang diperuntukkan sebagai pelindungan teman-teman, sebagai pagar deso, pagar diri. Dulunya seperti itu, bahkan sampai saat ini orang memburunya dengan maksud untuk menjaga perlindungan diri dari serangan-serangan goib. Itulah daripada taksu keris nogo kike teman-teman. Ukurannya relatif sangat kecil, namun ini bisa dibawa kemana-mana teman-teman sekalian. Ini perlu dibersihkan, diwarangi ya, biar terlihat lebih eksotis. Namun ada beberapa kalangan mengatakan dengan dibersihkan maka akan hilang taksunya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Namun dalam hal ini saya bersifat netral teman-teman. Saya rasa meskipun diwarangi ya tidak akan mengurangi sisi taksunya lah, begitu ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, yang kedua yang menurut saya keris masterpiece ya. Coba akan saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman sekalian. Kalau dilihat ya, dipegang seperti ini sepertinya panjang banget begitu. Masuknya sepertinya corok. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah warangka Ladrang Surakarta namanya. Ladrang Surakarta, dan pada bagian mendaknya ini termasuk perak teman-teman. Ini mendaknya perak. Namun kalau saya melihat dari pendoknya ya, sepertinya memang ini masuknya gongso begitu. Jadi tembaga gongso yang ada campuran sedikit emas begitu.
kurang lebih begitu. Ada campuran perak juga begitu teman-teman, namun kadarnya tidak terlalu banyak. Nah sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sering itu teman-teman. Oke, inilah kerisnya penampakannya teman-teman ya. Terlihat ornamen atau biasa orang menyebut stilasi. Pada bagian gandek ini terdapat ornamen nogo. Sangat detail atau ngerawit teman-teman. Pada bagian sor-soran di sini terdapat hewan kijang, tapi sudah cukup ini ornamennya cukup korosif teman-teman, sehingga tidak begitu tampak begitu ya. Ada berbagai sisik ya, sangat detail sisiknya di sini, dari pangkal bahkan sampai ujung. Di sini terdapat sisik yang biasa disebut orang menyebut nogo sosro, karena ada sisiknya teman-teman, sisiknya yang ada 1000. Oke sahabat-sahabat sekalian, looknya pada keris ini terdapat look 11, sehingga penyebutannya nogo sosro sabu inten teman-teman. Oke, bagaimana secara aspek filosofinya? Mari kita bahas teman-teman. Jadi keris nogo sosro itu melambangkan sebuah wahyu keprabon ya, sebuah pesan-pesan yang sangat bijak, yang sangat besar, wahyu keprabon. Sedangkan sabuk inten itu melambangkan kemuliaan dan sebuah kejayaan teman-teman. Nogo sosro sabuk inten bukan sekedar pusaka yang berwujud keris saja teman-teman, tapi merupakan perlambang kehidupan dan pengembaraan manusia yang memburu kesempurnaan sejati dalam sebuah kehidupan mengarungi di dunia ini teman-teman. Sangat mulia sekali daripada bentuk filosofi ya, makna filosofinya sangat luas dan juga dalam maknanya begitu mulia teman-teman sekalian. Nogo sosro sabu inten. Dan kalau kita melihat dari gestur besi teman-teman ya, serta sisi pasikutan, yang bagaimana pada gonjonya pun ini terlihat begitu lebih panjang daripada keris-keris biasanya, sehingga kalau kita melihat gestur besi, bahan pamor, cak pamor, ini termasuk keris yang bertangguh Mataram Senopaten, Panembahan Senopaten. Sahabat-sahabat sekalian, terdapat, kalau bisa dikatakan ini adalah keris masterpiece. Dari sisi pamor yang cukup jeprit seperti ini, mulut semongko yang bergradiasi warna, dan juga tangguhnya adalah Mataram Senopaten, garap dalem, serta sisi dapurnya nogo sosro sabu inten, merupakan korelasi yang sangat-sangat klop teman-teman, berpadu ya, sehingga memang keris ini adalah keris yang merupakan ageman kolektor kelas atas, masterpiece. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa menambah referensi ilmu pertosaan ajian di Nuswantoro ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.